Kembali bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara saya untuk mengukur celana pada customer. Jadi kalau teman-teman mengikuti cara memotong saya, kurang lebih urutannya yang sudah saya tuliskan. Jadi hal pertama itu adalah bagian pinggang, kemudian kedua panjang, yang ketiga itu adalah pinggul, keempat pisa, kelima bagian paha, kemudian bagian tengah, dan yang terakhir adalah bagian bawah. Nah, di sini kebetulan yang saya ukur itu adalah celana panjang. Jadi nanti teman-teman yang mungkin mengukur untuk celana pendek, bagian tengah pada celana atau tepatnya bagian lutut itu tidak usah kita tulis bagian tengah, tapi langsung teman-teman tulis bagian bawah. Jadi hal yang pertama kita ukur adalah bagian pinggang. Nah, untuk mengukur bagian pinggang, teman-teman pastikan dulu customer kita itu make celana itu di bagian mana. Jadi ada beberapa orang itu yang make ukuran itu di bagian perut atau enggak tepatnya di bagian pusar. Tapi ada juga beberapa anak yang make celana itu agak sedikit ke bawah. Jadi teman-teman tanya dulu pada customer make celana itu biasa di mana. Jadi kalau kita ibaratkan kita sudah tanya kemudian pakai celana itu di sini. Jadi teman-teman tinggal ukur kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bagian pinggang teman-teman ukur pas aja. Nah, kurang lebih di sini. Di sini tertera angka 86. Nah, di sini juga teman-teman juga pastikan ada beberapa orang itu yang senang lebih kendor ketika pakai celana, atau biasanya itu ada orang yang ketika makan itu lingkar perutnya ini bertambah. Jadi teman-teman pastikan dulu orangnya, kira-kira orangnya gemuk atau kurus. Jadi kalau gemuk itu teman-teman bisa tambahin aja mungkin 2 cm, tapi kalau mungkin anaknya standar atau kurus, teman-teman bisa buat pas aja. Nah, di sini sudah kita ukur untuk hal yang pertama adalah bagian pinggang. Di sini tertera angka 86, kita catat dulu. Kita tulis 86 untuk bagian pinggang. Kemudian lanjut ke bagian panjang. Kalau untuk bagian panjang, teman-teman dari titik pinggang tadi, teman-teman ukur sampai ke bagian panjang yang diinginkan. Jadi di sini tadi kan pakai celananya itu di sini. Kemudian teman-teman ukur seberapa panjang yang diinginkan oleh customer. Jadi kalau biasanya saya mengukur pada orang yang menggunakan sepatu, saya mengukurnya itu sampai batas sepatu paling bawah, tapi tidak menyentuh tanah. Jadi dari tanah ini kurang lebih 2 cm. Di sini saya ukur kurang lebih 99. Begitupun dengan mengukur celana pendek, teman-teman tinggal ukur aja sebatas mana panjang celana pendek yang diinginkan oleh customer. Jadi di sini untuk celana panjang kita juga bisa memastikan ke orangnya. Ketika kita mengukur 99, kita tanya dulu panjangnya ini udah cukup atau belum. Nah, di sini kita ibaratkan panjang itu 99. Kemudian untuk mengukur bagian pinggul itu teman-teman bisa perhatikan pada bagian, kalau bisa dibilang itu pinggul pada customer itu adalah bagian letaknya itu bagian terlebar dari sisi sebelah kanan dan kiri. Jadi biasanya kalau cewek itu bagian sini ini lebih membentuk sedikit berbody. Nah, untuk bagian pinggul teman-teman kira-kira aja. Jadi bagian terlebar dari sisi kaki kanan dan kiri ini teman-teman ukur. Kemudian untuk bagian pinggul di sini sama, dan diusahakan pada celana yang dipakai atau celana pelanggan itu tidak ada dompet atau HP yang tersisa. Jadi ya tidak ada barang-barang lah antara dompet belakang dan dompet bagian samping. Nah, untuk mengukur bagian pinggul, teman-teman itu ukur pas. Kemudian kalau kebiasaan saya lebihin dua jari. Jadi dari sini 91, saya lebihin 2 jari itu kurang lebih 3 cm. Jadi untuk pinggul, dari pinggul pas 91 kita tambah 3 cm. Jadi kurang lebih seperti ini tampaknya. Semoga bisa terlihat. Jadi saya tambahin 2 jari seperti ini.
Jadi untuk pinggul di sini tertera angka 91 untuk pas, kemudian saya mengukurnya tuh kurang lebih di angka 94. Nah, untuk bagian pinggul teman-teman juga perhatikan pada bahan yang digunakan. Jadi jika teman-teman menggunakan bahan itu yang berbahan straight, maka ukur aja pas. Tapi untuk saran saya lebih baik teman-teman tambahin 2 jari atau 3 cm. Jadi pinggul tadi 94 kita tulis dulu. Kemudian untuk bagian pisa. Nah, untuk bagian pisa teman-teman bisa tanyakan dulu ke pelanggan, pisa pada celana yang dipakai ini sudah pas atau belum. Jadi misalkan pisa yang dikenakan di pelanggan itu, di sini kita ukur dulu. Kurang lebih dari pinggang bagian belakang ke pinggang bagian depan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman itu harus bisa mengira-ngira. Jadi kalau bisa teman-teman cek aja di video saya tentang size chart untuk ukuran standar celana chino panjangnya. Jadi di situ pisa itu kalau untuk ukuran anak standar atau anak kurus itu kalau saya bilang itu sudah bagus. Jadi kita juga ketika mengukur pisa, kita juga harus tahu berapa pantasnya untuk customer kita. Jadi kalau di sini saya rasa bagian pisanya itu sudah bagus ya. Jadi di sini itu 62. Tapi jika dirasa bagian ketika pelanggan ini pisanya kurang nyaman, jadi teman-teman bisa tambahin 1 atau enggak 2 cm. Jadi di sini sudah ketemu untuk ukuran pisa itu kurang lebih 62. Kita catat dulu. Pisa tadi 62. Kemudian bagaimana ketika mengukur bagian paha? Nah, untuk mengukur bagian paha, saya itu biasanya seperti ini. Jadi kita masukkan dulu ke bagian selah pada kaki. Kemudian jika kita ukur bagian paha itu kan di sini. Nah, untuk mengukur bagian paha teman-teman buat meteran ini seperti ini. Nah, di sini kalau kalau teman-teman mengukur, jadi kita ibaratkan kita silang ya. Jadi tampaknya itu seperti ini. Posisi meteran itu miring. Posisi meteran itu sedikit miring seperti ini. Kemudian teman-teman ukur bagian pasnya. Nah, di sini semoga bisa dipahami. Nah, ketika teman-teman mengukur seperti ini, di sini kan tertera angka 66. Ketika teman-teman turunin, paha ini otomatis sudah kendor. Jadi, saya rasa ketika saya mengukur orang itu, saya beginikan teman-teman. Nah, di sini saya ukur kalau bisa dibilang itu pasnya. Di sini tertera angka mungkin 66. Jadi paha ketika kita bawa ke arah motong itu kurang lebih sudah kendor. Jadi kalau kebiasaan saya itu seperti ini. Jadi untuk celana yang kita bikin ketika pelanggan datang itu saya rasa lebih baik kegedean daripada kekecilan. Jadi kalau kebesaran itu kan masih bisa kita kecilin. Di sini juga sama, teman-teman bisa tanya dulu ke pelanggan sudah pantas apa belum. Andai kata jika dirasa kurang kecil atau kurang besar, teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan. Tapi kalau standar saya kurang lebih seperti ini. Di sini mungkin pas 64 atau 66. Ketika 64 ini kita turunin juga sudah kendor. Jadi mungkin untuk paha pasnya ini 32. Kemudian untuk bagian paha kita tulis dulu 32. Jadi untuk saya rasa pelanggan saya ini tipikal orangnya tidak terlalu gemuk. Kemudian kita lanjut ke bagian paha. Untuk bagian paha sudah, kita lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah ketika teman-teman mengikuti cara memotong saya, itu kan bagian, kalau saya bilang itu bagian outseamnya ini kita bagi 2, kemudian kita naikin 5 cm. Jadi teman-teman kira-kira aja lututnya dari pelanggan kita ini di mana, kemudian kita ukur. Nah, di sini teman-teman juga harus pintar mengira-ngira. Andai kata kain yang digunakan itu straight, teman-teman bisa gunain mungkin di angka 22. Tapi andai kata ini celana kerja,
teman-teman buat aja kurang lebih untuk standar celana kerja itu saya rasa di 24, teman-teman. Jadi di sini tergantung kebutuhan celana. Jadi kalau misalkan celana itu celana kantoran, itu kan bagian sini, bagian lutut dan bagian lutut dan bagian bawah itu kan agak besar. Jadi teman-teman harus tanya celana itu digunain untuk jalan-jalan atau untuk ke kantor. Jadi sampai sini mungkin karena ini kita akan ngebuatnya sedikit slim fit. Jadi kita ngebuatnya untuk lingkar bagian tengah ini kita tulisnya 22. Jadi untuk kelonggaran itu teman-teman bisa tanyakan kembali ke customer seleranya itu di mana. Jadi di sini kebetulan kurang lebih 44. Nah, untuk bagian tengah kita kan, kalau teman-teman mengikuti cara memotong saya itu kan saya bagi setengah ya. Jadi 44 saya bagi 2. Jadi kita nulisnya itu setengah lingkar. Begitupun dengan bagian paha. Paha tadi kan total 64. Jadi ketika saya menulis pada bagian kertas itu saya tulisnya itu setengah ukuran. Jadi di sini saya tulis 1/2 ukuran. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah teman-teman juga sesuaikan dengan selera customer. Jadi untuk celana kantor itu biasa kalau standar menurut saya itu di angka 22. Jadi kalau celana kantor bagian tengah 24 atau enggak total itu kurang lebih 48 ya. Kalau bagian tengah 24, kita ngebuat bagian bawah itu 22. Ini untuk standar kerja. Jadi ada beberapa orang itu yang kepingin bawah itu lebar. Jadi teman-teman tanyakan lagi ke customer itu seleranya seperti apa. Nah, untuk bagian anak yang biasa anak muda itu senengannya itu di angka 18 atau enggak 19. Jadi biasanya itu kita makainya itu kalau anak-anak muda itu senengannya di angka 19. Jadi sedikit menutup pada bagian sepatunya ini. Nah, lingkar sepatunya ini. Jadi ketika celana dipakai itu sedikit menggelembung pada bagian sininya. Jadi teman-teman juga harus bisa membaca sekiranya anak ini mau modelnya seperti apa. Jadi kalau untuk standar size celana slim fit juga sudah saya buatkan. Nah, di sini kita makainya 19, saya rasa sudah bagus karena sudah menutup pada bagian sepatu yang digunakan. Jadi tadi 38 kita tulis setengah ukuran. Jadi untuk bawah kita nulisnya itu 19 cm dan ini adalah setengah ukuran. Setengah ukuran. Nah, itu adalah tampak untuk ukuran yang sudah saya buat. Jadi kurang lebihnya ini adalah sebatas pengalaman saya. Dan mungkin teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.